Shalom di sana, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali ya sama Ibu Yusnita Tanjung, dimana kita rindu sekali membicarakan tentang kebaikan Tuhan tentunya ya. Dan saya percaya tidak ada satu anak Tuhan pun yang tidak merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi iman kita, tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita rindu ya untuk sama-sama membahas siapa bilang orang Kristen tidak boleh bercerai. Ya, tentu ini topik yang cukup mengagetkan ya, karena selama ini yang ditekankan terus-menerus tanpa solusi yang jelas, yang tepat. Kita memberi pemahaman apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Hanya itu. Tetapi apakah sekejam itu Tuhan Yesus kita? Tidak. Saya katakan tidak. Tuhan kita tidak pernah memaksakan orang dalam penderitaan terus-menerus. Selalu ada solusi di dalam Tuhan. Yang terpenting apakah kita mau mengikuti cara Tuhan atau tidak. Kalau kita mengikuti cara Tuhan, maka solusi itu selalu ada. Pintu kiri kanan tertutup, muka belakang. Dari atas Tuhan membukakan pintu untuk orang yang mencari Dia, yang mau hidup bersama dengan Dia. Ya, memang saya membaca ya bahwa jangan sok tahu Ibu, apa yang sudah persatukan Allah tidak boleh dipisahkan. Ada lagi yang mengatakan, ajarkan saja kepada anak ibu, suruh saja dia bercerai atau ibu bercerai. Saya sangat memahami ya. Untuk sampai ke tahap ini, saya mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hal pernikahan ya, bukan sekedar mempelajari, saya mempraktekkan, lalu saya terus bertanya, bawa semua yang saya alami, yang saya lakukan tetap kepada Tuhan. Nah, karena saya mengalami, saya mendapat hikmat dari Tuhan. Karena saya bertanya, ya, di dalam pernikahan Kristiani itu, bagi saya pribadi, pernikahan yang dicanangkan oleh Tuhan, yang bermula di Firdaus itu, betapa mulianya, betapa Tuhan menghargai pernikahan, karena Dia sendiri yang memulai, mengingini. Dia menjadikan manusia itu dengan tangannya. Itu hasil perbuatan tangan. Lalu dia katakan tidak baik ya, Adam ini, manusia ini seorang diri. Aku akan memberikan dia penolong. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang menginginkan. Lalu dia menjadikan wanita dari tulang rusuk sang pria itu. Apakah Adam tahu rencana Tuhan sebesar itu untuk dia? Tidak tahu. Adam tidak tahu. Adam menerima ya, pemberian itu sudah jadi dari Tuhan.
dibawalah perempuan itu ke Adam. Saat itu Adam mengatakan, oh, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ada pengakuan yang tulus di situ. Oh, inilah satu-satunya istriku. Maka dia tidak lagi dua satu, karena diambil dari tulangnya. Kebahagiaan yang luar biasa jika pengantin baru itu menikmati malam pertamanya. Gak ada setan, gak ada iblis ya, tetapi yang ada hanya Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan kita, supaya kita merasakan kebahagiaan itu tidak sendiri, tetapi berdua dengan pasangan kita. Itu kerinduan Tuhan. Dan Tuhan sudah nyatakan kerinduannya. Faktanya Adam dan Hawa hanya berdua saat itu di Firdaus. Sayang sekali manusia yang dikasihi oleh Tuhan ini tidak mengikuti perintah Tuhan. Semua sudah Tuhan sediakan, semua untuk manusia. Tinggal manusia ini mengolahnya, memeliharanya, mengerjakan, merawatnya. Artinya Tuhan ingin kita bekerja. Hanya mengerjakan, bukan mencipta. Mengerjakan. Tetapi ada hukum langsung Tuhan beri di situ. Ini ya boleh kau makan, ini boleh. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kecuali ini yang satu. Jangan. Karena waktu kau memakannya, hari itu juga kau akan mati. Langsung ditunjukkan oleh Tuhan sanksinya. Kalau kau makan yang aku larang ini, kau hari itu akan mati. Dan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Maka hancurlah hubungan cinta itu. Kasih itu hancur. Siapa yang mereka ikuti? Iblis. Dia mengabaikan aturan Tuhan. Dia mengikuti perintah iblis. Setiap orang yang mengikuti perintah iblis pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pasti. Itu kata firman. Terjadilah pemberontakan pertama di hadapan Tuhan di Firdaus, sehingga Tuhan memberikan sanksi satu persatu kepada manusia itu, yang tadinya berkasih sayang karena hanya Tuhan yang hadir. Tidak ada pertengkaran. Tapi ketika iblis itu hadir, iblis itu memecah belah, mendatangkan kesusahan, kemarahan, kesedihan, sampai-sampai Adam tega menyalahkan Tuhan. Daripada dia mengakui dosanya, dia menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau berikan kepadaku inilah penyebabnya. Tetapi dari sisi lain kita melihat perempuan, dia jujur, iblis inilah yang memperdayai aku. Dia tidak menyalahkan suaminya, dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia bicara benar di hadapan Tuhan. Bukankah hukum itu diberikan kepada Adam?
sebagai pemimpin. Tuhan menghargai laki-laki. Ini boleh makan, ini jangan ya, jangan. Mengapa Adam melanggarnya? Mengapa iman sebegitu rapuhnya? Lalu sesudah melakukan kesalahan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Sehingga hubungan mereka, manusia dengan Allah itu terputus. Tetapi Tuhan kita tidak sekejam itu. Dia berjanji akan memulihkan kembali. Tetapi akibat dari dosa itu harus kita pikul. Oleh sebab itu sampai hari ini, anak cucu Adam dan Hawa, sampai hari ini semua manusia yang ada menerima akibat dari pelanggaran itu. Itulah sebabnya Galatia 4 ayat 4 itu, ketika sudah genap waktunya, Tuhan berinisiatif untuk memulihkan kehidupan manusia itu kembali. Rumah tangga yang sudah, bukan kalau saya melihat di perjanjian lama ya, skenario Allah ini yang gak boleh kita ikuti ada. Bagaimana orang-orang dahulu itu mempunyai istri begitu banyak sekali. Bahkan Salomo dikatakan sampai 1000 ya. Tuhan memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ternyata manusia itu menyalahgunakan kebebasan itu. Tetapi sampai waktunya Tuhan bilang stop. Ya, stop. Karena apa? Tuhan mau kita kembali ke Firdaus itu. Bagi kita itu surga mulia, karena di sanalah tempat manusia ya yang diinginkan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita kembali ke situ, karena itu memang diciptakan untuk itu. Oleh sebab itu, kita saat ini yang hidup di bawah hukum kasih ini, di perjanjian baru ini, memakai cara yang diajarkan Yesus. Nah, tentang pernikahan ini, kembali Yesus mengingatkan. Yuk kita baca ya di Markus pasal 10 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Markus 10. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan memberi surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka ini ya ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita berhenti dulu di sini. Orang-orang Farisi ini, di sini dikatakan dia ingin mencobai Tuhan. Orang-orang Farisi ini adalah orang yang memiliki keyakinan, ya, bahwa Tuhan itu ada. Tetapi banyak dari mereka itu melanggar. Dan ketika mereka melanggar, tidak ada yang berani, ya, menegur mereka atau menghukum mereka. Karena kelihatannya mereka itu rohani sekali. Itulah sebabnya kembali Yesus menguji dia. Di ayat yang keempat, ayat 33, tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Kenapa Yesus membalikkan pertanyaan itu kepada mereka? Kalau kau benar-benar orang yang tahu akan Tuhan, pasti kau tahu akan 10 hukum Taurat itu. Jangan mengingini milik orang lain. Itu ya, kebanyakan perselingkuhan itu terjadi karena ada keinginan untuk icip-icip, untuk merasakan nikmat selingkuh itu gimana. Itu sudah ditekankan di dalam 10 yang selalu dibacakan di rumah-rumah ibadah itu. Tapi jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan. Dia bertanya, apakah boleh suami menceraikan istri? Apakah boleh? Tetapi kembali Yesus menjelaskan. Ayat 5. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menulis perintah ini untuk kamu. Jadi bukan keinginan dari Musa itu, tapi keinginanmu. Kembali kita melihat bagaimana free will itu dihargai oleh Musa. Itu pilihan. Sampai sekarang ada gereja yang mengizinkan perceraian. Satu gereja majelis terjadi perselingkuhan luar biasa, lalu bercerai. Di gereja itu juga mereka beribadah. Dan ada juga bercerai istri dari suami, bercerai suami dari istri. Lalu mereka berdua nih yang sudah dicerai pada cerai hidup ini, lalu menikah, lalu melayani jadi gembala. Ada. Lalu apakah kita akan melarang? Paling kita hanya mengingatkan, kan. Tapi kalau mereka terus mau, saya begitu cara hidup saya, saudara. Jadi saya mengingatkan, kalau mereka tidak mau mendengarkan atau mengikuti, saya aja yang mundur saja kita, biar aja dia, toh ada Tuhan nanti yang akan menyelesaikan. Jangan dibilang gak ada. Oh, usah saudara ngotot-ngotot, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh semuanya. Tidak, apapun alasan tidak. Beri solusi, saudara. Lihat masalah orang.
mungkin saudara belum mengalami, atau saudara sudah mengalami, saudara memiliki kekuatan lebih dari orang-orang yang tidak mampu, tidak kuat, yang lemah. Hingga saudara ngotot-ngotot. Tidak begitu cara Tuhan kita mengajarkan kita. Lakukan bagian kita selanjutnya. Kalau dia melanggar perintah itu, siapapun dia, anak kita, suami kita, adik kita, kakak kita, atau jemaat kita, kita hanya mengingatkan. Sampaikan terus firman. Kalau memang dia tidak mau dibentuk oleh firman, dia akan mundur sendiri. Atau kita yang mundur. Atau kita diam. Hanya paling berdoa saja. Karena masing-masing orang punya proses yang berbeda, saudara. Berbeda. Ayat 6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kembali Yesus mengingatkan bahwa aturan hukum Tuhan dari awal itu tidak berubah. Tidak berubah. Bersatu, meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan pasangan kita, menjadi satu. Yang boleh orang ketiga hanya Allah. Tidak boleh yang lain. Pemimpin kita hanya satu. Ketika pemimpin menjadi dua, maka terpisahlah. Kesatuan itu hancur lebur, saudara. Karena tidak lagi dikatakan satu. Ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hukum itu berlaku sampai hari ini. Inilah yang saya cari di dunia ini. Betapa mulianya aturan Tuhan itu. Betapa mulianya pernikahan orang Kristen itu. Tidak ada tandingannya. Tidak ada, saudara. Karena suami berkiblat kepada Tuhan. Istri berkiblat kepada Tuhan. Jadi menyatu di dalam mempermuliakan Tuhan. Tidak ada celah untuk yang ketiga. Anak saja tidak boleh masuk, saudara. Tidak. Suami istri harus hati saya pikir, memutuskan. Suami bekerja, istri yang mengolah hasil kerjaan itu. Atau mereka berdua bekerja, berdua mengolah, membagi tugas, membagi kerja. Kalau suami itu capek, istri bertindak. Kalau istri itu capek, suami yang bertindak. Itu kasih itu. Itulah hukum kasih itu. Saling mengasihi. Kalau suami jadi raja, pastikan istri jadi ratu. Itu baru adil. Tidak bisa timpang, saudara. Jadi orang yang seperti itu, apalagi pernikahan, dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi sekarang kita lebih mempersiapkan lahiriah, aksesorisnya. Oh indah, oh boleh kelihatan bagus, gedungnya, pakaiannya. Tidak memperbaiki kehidupan rohani, mempersiapkan kerohanian. Padahal saat itu sebenarnya setelah saya pahami, saudara,
kita akan membangun satu negara kecil di dalam dunia ini, di mana ada kerajaan kecil. Suami kita adalah raja, kita adalah ratu, kita akan melahirkan anak-anak. Ketika hukum Allah itu kita jalankan, suami dan istri, saya percaya dunia ini akan terheran-heran. Banyak orang akan ikut Yesus karena melihat tingkah laku suami istri, melihat tingkah laku anak Tuhan. Karena dia tidak lagi memikirkan mencari pasangan, apapun kekurangan di dalam akad nikah itu disampaikan. Susah senang, miskin kaya, sakit atau sehat, aku akan selalu bersamamu. Bukankah itu disaksikan, didoakan oleh hamba-hamba Tuhan? Terlebih oleh Tuhan itu sendiri. Karena pernikahan itu menghadirkan Tuhan. Karena itu adalah kehendak-Nya. Tuhan menjadi saksi dari seluruh janji kita. Lima 15 sampai 20 tahun saya menjadi orang Kristen, saya baru paham dengan sungguh-sungguh tentang pernikahan itu. Selama saya mencari, saya taat, saya ikuti, saudara. Dari perceraian saya 13 tahun sebelum mengenal Yesus, saya bertindak, saya sudah mencoba menurut saya menjadi istri yang baik, melayani suami, baik dari dapur, tempat tidur, di lingkungan saya menjaga nama suami. Karena kami beda agama, saya ingin mendapatkan lebih nilainya dari pernikahan ayah dan ibu saya. Karena di pernikahan ayah dan ibu saya, atau dari agama saya, tidak salah saudara, dihalalkan ganti-ganti pasangan itu. Kalau tidak cocok, kalau tersiksa, ganti. Bahkan boleh lebih dari satu. Suami menikahi perempuan sampai 4 sekali pasang, itu hukum yang benarnya begitu ya. Saya nggak tahu tuh ada yang lebih-lebih lagi, nggak ngerti itu saya. Yang saya pelajari dulu itu boleh, dihalalkan. Tapi saya melihat ibu saya menderita, saudara. Nggak rela dia suaminya itu berbagi cinta, berbagi tempat tidur. Dan kami sebagai anak perempuan 4 orang ini juga, seandainya terjadi nanti di kita bagaimana itu. Tapi belakangan ini saya melihat, entah benar bahagia atau tidak, saya nggak ngerti lah pokoknya. Ya, kita kan musim pilkada nih. Ada kan calon itu yang membawa ke-4 istrinya atau kampanye. Sepertinya bahagia. Saya terheran, iya ya. Salut juga. Itu dia menjalankan hukum agama. Itu ketaatan yang dia lakukan. Dia bisa melakukan seperti itu karena dibolehkan. Dan istri-istrinya itu bahagia-bahagia sepertinya, saudara. Tapi kalau itu dipakai di kekristenan, tentu nggak cocok dia. Nggak bisa diterima. Karena kita menganut ajaran tidak seperti itu. Satu istri hanya untuk satu suami, karena begitu yang Tuhan izinkan dari awal. Tuhan mau kembali kita seperti itu. Dia mengingatkan nih di Markus 10 ini,
Tapi dalam perjalanan itu banyak terjadi perceraian. Sampai Musa pun mengasih surat cerai. Atau mungkin pendeta juga ya sudah bercerai saja. Atau gembala ya cerai saja. Mengapa? Karena ketegaran hati kita. Sampai orang terlibat dalam dosa. Kita memaksakan kehendak kita. Tidak boleh sebenarnya, saudara. Itu ya, kalau suami istri ini takut akan Tuhan. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau salah satu dia tetap beragama, dia tetap beribadah, tapi dia tidak takut akan Tuhan? Apa itu? Dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang, jangan mencuri. Tapi Alkitab tidak mencatat. Ceraikanlah istrimu kalau dia mencuri. Tidak. Itu punya hukum tersendiri. Bukan hukum di dalam pernikahan. Jangan membunuh. Kalau suami atau istri membunuh, ceraikan dia. Tidak ada di hukum pernikahan. Itu di hukum yang lain. Tetapi yang ada ternyata di dalam hukum pernikahan ini, di sini dikatakan ayat yang ke-10. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Diulang nih di rumah. Ini murid-murid yang setia ya. Yang enggak nyoba-nyobain dia itu, yang enggak sok tahu itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, menjawab yang di atas tadi. Kan dikasih itu surat cerai sama Musa. Dijelaskan nih sama Yesus. Siapa yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Jadi, ke murid ini dijelaskan bahwa barang siapa yang menceraikan istrinya itu, lalu dia nikah lagi, sama saja dia berzinah dengan perempuan itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Sama hukumnya. Jadi siapa yang menceraikan itu? Jadi dia menjawab argumentasi dari si orang Farisi ini kepada muridnya, menjelaskan. Jadi itu berzina. Lalu bagaimana perceraian itu terjadi? Apa sebabnya? Kenapa perceraian itu bisa terjadi seperti itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak faktor yang membuat rumah tangga ini tidak sejahtera, tidak damai. Karena masing-masing melanggar janji pernikahan. Ketika susah, sama-sama susah nih awal, seia sakata. Ya. Biasanya makan sepiring berdua itu kalau dengan cinta, saudara, dengan kasih, kenyang aja. Lebih bagus sebenarnya hidup ini. Ya, kalau pranikah itu, ajarkanlah mereka itu untuk mencintai Tuhan terlebih dahulu. Sebelum mencintai pasangan, saudara. Ajarkan melayani Tuhan terlebih dahulu sebelum dia melayani pasangan.
Saya rasa itu harus dirombak seperti itu. Harus lebih ketat lagi untuk pranikah itu. Saya nggak ada pranikah. Ya sekedar begitu. Karena agama berbeda, saudara. Tetapi yang Kristen ini, karena bagi saya sekarang, saya sangat terkagum sama Tuhan Yesus, sama Bapa yang di surga. Betapa dia menghargai pernikahan itu. Betapa mulianya pernikahan orang Kristiani itu. Pengikut-pengikut Yesus itu mulia. Itulah yang bisa menarik hadirat surga itu ke bumi. Kalau terang sama terang itu menyatu, betapa terang benderangnya itu, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Sejauh mana kita mengiring Yesus? Apakah benar dalam hidup kita, dalam pernikahan kita, kita mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita? Atau lebih banyak mempermalukan? Sudah mempermalukan Tuhan, lalu kita menyalahkan Tuhan. Saya benar, saudara, yang akan dirusak sampai hancur-hancuran itu adalah rumah tangga. Sampai hari ini iblis tidak pernah berhenti. Itu sebabnya Yesus menurunkan, mengingatkan, menekankan hukum kasih itu penting sekali diketahui dan dijalani. Di Ibrani kalau kita lihat, ya saudara ya, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Itu kembali Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus tentang pernikahan. Hormatilah pernikahan itu. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini jelas sekali ketika orang tidak menghormati pernikahan itu atau melanggar janji-janji dari pernikahan itu, tidak ada lagi hadirat Allah di dalam rumah tangga itu, kecuali pasangan itu mencari sekarang sendiri-sendiri kepuasan batinnya. Mungkin suami yang berselingkuh, mungkin ya, atau istri, yang berselingkuh. Berarti ada yang ketiga. Perselingkuhan itu adalah keinginan yang melanggar perintah Tuhan. Jika kita lakukan, kita semua punya keinginan, saudara, punya keinginan. Tapi ketika keinginan kita itu datang, ujilah itu, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ini kan bicara tentang orang-orang Kristen yang sudah anak Tuhan ya.
Kenapa ya? Istriku ini biasanya rajin nyediain makanan. Sekarang ini kok jadi malas. Padahal uang belanja tetap saya kasih. Kita tidak menyelidiki terlebih dahulu. Kenapa istri kita seperti itu? Kenapa? Mungkin dia sakit. Mungkin dia punya masalah sama anaknya, sama orang tuanya, sehingga membuat hari itu menurun tuh. Pelayanannya terhadap suami, mungkin untuk tempat tidur pun dia mulai ada apa. Tapi tidak jarang, kadang-kadang pasangannya bisa menuntut. Kasih itu tidak normal lagi. Kalau mata hati kita hanya tertuju kepada pasangan kita nggak akan bisa melihat kelebihan orang lain. Enggak, saudara. Walaupun kita punya keinginan ya, tetapi kita sadar, oh iya, itu suami orang, itu istri orang, oh itu rumah tangga orang. Ayo, rumah tangga. Kalau rumah tangga orang lebih baik dari kita, yuk kita belajar. Gimana ya, kita dekati aja. Kok bisa ya ibu sesabar itu? Apa Bu, tolong. Itu kita lulus menguji diri kita. Enggak langsung kita telan mentah-mentah. Artinya kita tidak menghormati pernikahan itu. Karena dua menjadi satu itu perlu waktu seumur hidup untuk boleh saling memahami. Memang hukum dari Tuhan kita ini luar biasa ya, tentang aturan dalam rumah tangga. Di Efesus 5 itu ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya suami ini posisinya di bumi ini disejajarkan dengan Tuhan. Ingat bapak-bapak, betapa Tuhan mengangkat bapak-bapak yang tadinya mungkin berdosa, orang yang tidak layak, orang harus masuk neraka, tapi karena keselamatan, penebusan yang diberikan oleh Tuhan kepada bapak, sehingga bapak bisa menjadi anak Tuhan dan diangkat menjadi imam dalam rumah tangga, menjadi pemimpin, sehingga Tuhan mewakilkan kepemimpinan itu kepada Anda sebagai imam, sebagai raja. Tidak berkuasa lagi istri atas dirinya, tapi suaminya yang berkuasa atas dia. Dia pasrahkan hidupnya sepenuhnya kepada suami dengan harapan dia akan mendapatkan kasih itu dalam suka dan duka, kekuranganku. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu sebabnya istri tunduk, harus tunduk. Tidak bisa tidak kalau suami kita ada di dalam Kristus. Dia ada di jalan kebenaran itu. Istri harus mengikuti dari belakang. Karena suami mengikuti Kristus di depan. Dia berjalan. Itulah pernikahan yang diinginkan oleh Bapa kita. Berjalan bersama. Maka kita akan melahirkan anak-anak dari rahim yang dikasihi
suami, dari benih yang dikasihi oleh istri, yang diberkati oleh Bapa, karena kedua-duanya menjalankan perintah. Tidak ada satupun yang boleh menceraikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Manusia menceraikan kecuali maut, mereka baru terpisah. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa perceraian itu ada? Kita kembali ke Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-8. Karena, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ya, dia boleh menceraikan istrinya itu kalau istrinya itu berzina. Di sini saya baru memahami solusi yang diberikan oleh Tuhan. Karena rumah tangga saudara, jika sudah diwarnai dengan perbuatan iblis itu, di mana perzinahan itu terus-menerus terjadi dalam rumah tangga saya, sejak saya menjadi anak Tuhan, sejak saya menjadi pelayan Tuhan, saya belajar mendorong diri saya untuk melakukan perintah Tuhan. Setialah dengan perkara yang kecil. Saya cari apa itu yang kecil. Sekecil apapun dosa rupanya diperhitungkan. Saya kembali setelah 13 tahun bercerai itu, saya kembali kepada papa anak-anak ini, sudah menjadi hamba Tuhan. Tadinya saya Islam, saya masuk Kristen, saya tinggalkan semua pekerjaan saya, semua dosa-dosa saya sudah dibaptis, tenggelam, selesai. Itu saya kembali nih, lahir baru, hidup baru. Dan baru saya menyadari, mengerti tidak mengerti saya dahulu waktu menikah dengan papa anak-anak itu, walaupun agama kami berbeda, tercatat di pemerintahan ini, di negara ini, 2 agama boleh waktu itu. Tetapi saya didoakan oleh pendeta. Walaupun saya menolak kayak gimana, tidak bisa mundur maju, tidak bisa. Udah didoakan dan diberkati. Setelah saya lahir baru, saya ingat itu. Setelah saya mempelajari tentang hal yang kecil-kecil itu, saya ingat saya sangat mencintai saya. Setelah bercerai dari suami saya itu, saya kan Islam saudara ya, saya cerai, lalu saya menikah dengan orang yang sangat saya cintai, dan dia sangat mencintai saya. Kami sama-sama Muslim. Itu saya baru tahu arti cinta itu dalam pernikahan. Saya akan memulai hidup saya dari nol. Saya ceritakan ke dia, saya sudah punya anak 3, kamu gimana? Apa adanya kamu, apa adanya saya. Kalau benar-benar kita sudah saya pikir, saya akan menikah dengan kamu secara Muslim. Karena saya ingin menunjukkan juga sama Muslim itu, kami menikah ini enggak seperti orang tua kami tuh, yang seenaknya aja kawin cerai, enggak. Itu kerinduan saya. Maka saya tadinya tidak ada seniat saya menjadi Kristen, saudara.
Tidak ada. Baru saya merasakan arti cinta. Tanpa alkohol, tanpa narkoba, tanpa apa. Dia memeluk saya dengan air mata. Dan saya juga, kami berjanji tidak akan berpisah lagi. Tidak akan berpisah apapun yang terjadi. Saya punya, setiap orang dibekali. Satu orang tuh satu cinta di hati. Saya akan melupakan semua yang lama sudah. Saya akan memulai yang baru dengan agama saya yang lama. Saya akan menunjukkan tidak ada poligami. Karena saya tidak mampu, tidak kuat. Oh iya, dia bilang iya. Dia mengobati luka-luka saya seperti itu. Tetapi memang takdir tidak memihak kepada kami. Tiba-tiba saya mendengar, dalam saya merancang, saya ingin hidup bersama dia, apapun. Karena dengan papa anak-anak yang Kristen ini juga dari nol, saudara. Bagi saya itu gak terlalu penting. Asal dalam rumah tangga itu sama-sama kita berjuang. Pasti kita akan berhasil. Yang penting kita tahu bersyukur dengan apa yang ada. Bagaimana kami makan ala kadar. Dunia kami sama. Ya, di dunia hiburan. Dan kami sehati sepikir akan merancang begini begitu. Tapi kami memulainya dari nol, hal yang kecil itu. Tiba-tiba bagikan petir di siang bolong. Saya mendengar kabar, ternyata dia sudah pernah menikah dan punya anak. Bagi saya sebenarnya tidak masalah, asal dari awal dia jujur. Karena dalam pernikahan itu dari awal tidak jujur, saudara, itu akan mewarnai rumah tangga itu dengan warna yang tidak baik. Saya berperang dengan diri saya. Saudara mungkin pernah jatuh cinta. Saudara harus melepaskan itu. Itulah sebabnya sesudah itu 5 tahun saya tidak percaya dengan Allah. Saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus orang Kristen. Saya tidak percaya, saudara. Saya kecil. Dan saya tutup pintu hati saya. Dan tidak ada lagi saya ingin menikah dengan orang yang lain. Kalaupun ada, untuk saya berpisah dengan orang yang saya cintai ini, saya harus menghadirkan orang yang pura-pura menjadi suami saya, saudara. Karena pahit, terluka itu. Memang cinta itu sebaiknya tidak harus memiliki. Biar saja dia diam di hati kita. Saya tutup pintu itu semua. Tapi setelah saya terima Yesus itu, mungkin saudara bisa lihat di YouTube saya yang lain ya. Setelah saya mengenal firman Tuhan ini lebih hari, lebih ditingkatkan. Saya benar-benar mengingat bahwa saya pernah didoakan dulu. Ketimbang saya nikah lagi dengan yang lain tanpa ada rasa cinta lagi. Ini saya kan butuh juga, saya masih muda waktu itu, saudara. Tapi tidak, biarlah, karena sama yang Kristen ini saya punya anak 3 orang. Setidak-tidaknya saya mengawal anak-anak saya bagaimana ini. Karena bapaknya preman besar, berselingkuh, berzina, mabuk, narkoba. Tapi saya mencoba memerangi diri saya bagaimana mengampuni itu. Yang diajarkan Yesus itu mengampuni, terus lalu mengasihi itu gimana? Kita gak bisa khotbahkan saja, saudara. Kita harus praktekkan juga. Dan itu saya terseok-seok mempraktekkan itu. Jadi saya lakukan bukan karena saya mencintai dia,
tapi karena saya mencintai Tuhan saya, karena saya sangat memuliakan apa yang sudah Tuhan bentuk, hukum-hukumnya di dalam pernikahan itu. Seandainya itu saya miliki, karena dia orang Kristen, oh, betapa hadirat surga itu bisa saya capai. Itulah sebabnya saya kembali. Dan saya kembali, walaupun diusir, walaupun diperlakukan seperti pembantu yang tidak ada harganya, dia dengan perempuan-perempuan lain. Karena cinta saya sama Tuhan, karena Tuhan, saya menundukkan diri kepada Tuhan, tetapi tidak kepada dia. Karena dia tidak tunduk kepada Tuhan. Saya tidak mau melanggar perintah Tuhan, biarlah dia melanggar. Saya damping, saya doakan, saya layani semampu-mampunya saya. Tidak mudah menjadi pelaku firman, tetapi itu yang Tuhan minta. Hendaklah engkau jadi pelaku. Mari kita menghormati pernikahan itu, menghargai pernikahan itu. Hargailah pasangan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara. Tapi kalau suamimu menceraikanmu karena kau berzina, suami yang menceraikan tidak boleh nikah lagi sama yang lain. Kalau istrimu menceraikanmu karena kau berzina, kau tidak boleh menikah lagi. Sanggup? Kalau sanggup, bercerai saja. Tapi kalau tidak, kalau bisa bertahan, bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nanti kita sambung lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.